Aku pasti kalian sudah kenal, lihat aku di video-video yang lainnya. Aku Sevna, aku di sini akan menjelaskan bagaimana cara menyelesaikan contoh soal mekanika teknik. Di sini saya akan menjelaskan cara untuk menghitung bidang. Blur kok, Rek. Jadi, Mas udah rekaman. Jadi di sini aku akan menjelaskan bagaimana cara menghitung bidang NDM. Nah, N itu adalah bidang normal, dia adalah yang bekerja searah yang bidang lintang itu, dan M adalah momen. Di sini ada contoh soal, di mana pada titik A itu merupakan peletakan jenis sendi, lalu pada titik B itu adalah roll. Nah, panjang batang dari A sampai B itu sepanjang 6 meter. Di tengah-tengahnya itu ada batang yang tegak lurus, batang AB, yaitu batang CD yang panjangnya 2 meter. Nah, pada titik D itu dia bekerja beban sebesar 3 ton searah jarum jam. Nah, baik, kalau gitu kita mulai perhitungannya. Aku pilih warna dulu ya. Ini jadi rose gold. Nah, jadi questionnya adalah tadi apa? Bidang NDM. Nah, pertama untuk mencari bidang NDM, kita harus mencari dulu reaksi yang bekerja pada peletakannya. Nah, mari kita cari si reaksi. Yang pertama, cari reaksi. Nah, reaksi itu pada kedua peletakan ini itu bekerja 3 gaya, 3 reaksi harusnya, yaitu pada peletakan A searah vertikal dan pada peletakan B searah vertikal. Nah, karena di sini pada titik D itu dia bekerja beban 3 ton searah jarum jam, dan itu dia itu bekerja searah itu sih horizontal. Jadi di sini tuh pada titik A dia juga ada reaksi yang bekerja secara horizontal, yaitu HA. Dan di sini yang untuk vertikal di titik A ini aku tulis vertikal A, yang masih juga vertikal B. Nah, bagaimana cara mencari reaksi-reaksi peletakan tersebut? Nah, untuk misalnya kita mau cari reaksi di peletakan B dulu, vertikal B ini, caranya adalah kita hitung ketika sigma momen di A sama dengan 0. Jadi kita mencari itu berdasarkan dengan acuannya si titik A itu. Nah, untuk mencari reaksinya tuh, ini kan ada reaksi B ini kan, reaksi VB ini dia kan bekerja berlawanan arah jarum jam ke arah berlawanan jarum jam. Berarti aku ngomongkan minus VB dikali ini panjang batang A sampai B kan 6 meter, ya kan? Ini kan kita mencari berdasarkan titik A ini. Nah, si VB ini dikalikan 6 meter. Terus, habis itu ada gaya apa lagi yang bekerja? Yaitu pada titik D. Titik D itu yang tadi 3 ton itu. Nah, dia kan arahnya kan searah jarum jam. Jadi kita bikin plus P dikali. Nah, karena kita carinya berdasarkan titik A. Nah, di sini hitungnya bukan 3 tambah 2 ya, tapi dari sini seret ini kan 2 meter berarti dikalikan 2 meter sama dengan 0. Berarti ini kan harusnya min 6 VB sama ditambah 3, ini kan P tadi kan 3 kali 2 6 sama dengan 0. Nah, si VB ini adalah min 6 dibagi min 6, ini minusnya dicoret, sama dengan 1 ton. Bekerja ke arah atas. Hore! Nah, itu si VB. Lalu, untuk mencari reaksi pada peletakan A, itu sebaliknya yang tadi, kita mencarinya berdasarkan titik B. Berarti ketika sigma momen di B sama dengan 0, nah, si reaksi vertikal A ini dia kan bekerjanya ke arah jarum jam, Berarti kita bilang minus vertikal A dikalikan jaraknya tadi sama seperti sebelumnya, 6, lalu
di sini yang ada gaya ya seperti yang tadi P 3 ton ini, dia kan tetap searah jarum jam ya. Kalau berdasarkan titik B kan dia tetap bekerja searah jarum jam. Kan tetap searah jarum jam. Berarti dia tetap lambangnya tetap ditambah P dikali panjangnya tadi kan 2 meter. 2 meter sama dengan 0, ya kan? Berarti 6VA ditambah 6 sama dengan 0. Berarti VA sama dengan min 6 dibagi 6 sama dengan min 1 ton. Nah, kenapa kok minus? Soalnya ini dia arahku kan awalnya ke atas. Berarti karena dia minus sebenarnya berarti yang benar arahnya ke bawah kayak gitu. Jadi vertikal A ini sebenarnya dia arahnya ke bawah. Nah, lalu untuk mencari gaya horizontal A, sigma horizontal tuh harus sama dengan 0. Berarti horizontal A sama dengan, karena dia sini kan arahnya sudah ke arah sana. Nah, sedangkan si searah kiri. Lalu si P ini kan dia ke arah kanan. Berarti kan sudah berlawanan. Jadi ya sama dengan aja. P sama dengan P. Jadi HA sama dengan 3 ton, itu dia ke arah kiri. Itu reaksi peletakannya. Selanjutnya yang kita cari setelah mendapatkan semua gaya reaksi yang bekerja pada peletakan, yang kita cari selanjutnya adalah bidang NDM. Nah, gini caranya, bidang NDM. Pertama kita mulai, jadi ini nanti dibagi bersection biar enak gampang hitungnya. Nah, jadi ini pertama pada titik A sampai C minus. C minus yang aku maksud di sini tuh berarti dia titik sedikit sebelum C, yaitu dari 0 hingga X1. X1 tuh jaraknya hingga, kan di sini jarak antara A sampai C itu kan 3 meter, ya kan? Jadi di sini sampai 3 meter. Nah, mari kita gambar biar kalian lebih ngerti maksudku gimana. Jadi, oh situ juga ya. Terus, jadi ini kayak gini kan, ada garis. Terus ganti warna merah dulu. Merah ini maksudnya perpotongan ya, Rek. Nah, ini perpotongannya tepat sebelum titik C. Nah, ini kan titik A. Nah, pada titik A tadi ini ada bekerja gaya apa aja? Pertama gaya vertikal, vertikalnya 1 ton ke arah bawah, ya kan? Jadi kan dia seperti ini, vertikal A sama dengan 1 ton, ya kan? Terus dia bekerja gaya reaksi apa lagi? Ini kan si HA tadi tuh ke arah sana, ke arah mana itu? Kiri. HA sebanyak 3 ton. Ini. Nah, si X ini jalan dari mana? Si X ini jalan dari titik A ke arah titik C. Namanya kita panggil si X1 gitu, Rek. Mari kita cari pertama dari bidang N. Bidang N tuh yang dia bekerja pada si batangnya ini. Nah, karena dia bekerja pada batangnya ini, berarti yang bekerja di situ kan hanya gaya yang horizontal. T sigma horizontal sama dengan 0. Nah, di situ ada gaya horizontal apa aja yang bekerja? Hanya si HA ini kan. Berarti, dan HA ini dia ke arah kiri, dimana nanti jadinya kan tarik. Berarti ini minus HA ditambah gaya N, bidang N dikalikan jaraknya X1 sama dengan 0, kan? Nah, HA ini kan tadi minus 3 ton ditambah NX1 sama dengan 0. Nah, NX1, X1-nya berarti sama dengan 3 ton. Nah, jadi nanti pada bidang N ini bekerja dia sebanyak 3 ton dan dia itu tarik. Kenapa tarik? Karena ini gaya ke sana, ini gaya ke sana. Jadi nanti kan ketarik, makanya tarik. Nah, lalu yang kedua adalah bidang D. Bidang D itu yang dia bergerak secara melintang, tegak lurus dari penampang. Jadi nanti dia gini. Gaya yang bekerja ya si vertikal ini.
Lalu berarti kan karena dia gaya yang bekerja itu searah vertikal, berarti sigma vertikal sama dengan 0. Nah, vertikal ini, VA ini kan geraknya berlawanan jarum jam. Ke bawah, dia geraknya ke bawah dulu kan, berarti kan dia kan minus VA dikurangin dx, dx itu bidang D nya dikalikan x1. X1 tuh dia berarti kan jaraknya ini, dx1 sama dengan 0, berarti dx1 sama dengan min VA. Nah, min VA ini dia kan karena ke bawah, berarti min 1 ton. 1 ton. Nah, karena dia tuh yang bekerja cuman gaya ini aja, gaya poin aja, berarti dia tuh nanti jadinya konstan. Jadi nggak linear. Lalu baru bidang momen. Bidang momennya. Nah, lalu tuh mencari bidang momennya. Bidang momen itu pada, kan dia dari dimulai dari titik A ini. Rumusnya itu mx1 sama dengan VA ini vertikal A ini kan dia bergeraknya berlawanan jarum jam. Berarti kan dia minus VA dikali x1. Kan momen kan dikali kan. Nah, itu baru sama dengan bla 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 1. Min VA tadi kan 1 ton, berarti kan min 1 x1. Nah, pada x1 berarti kan dia ini apa ya, tergantung jaraknya. Jadi setiap jaraknya tuh karena dia tuh dikalikan jarak, berarti kan nanti jadinya berbeda. Nah, berarti ketika x1 ini sama dengan 0, berarti mx1 nya sama dengan min 1 kali 0. Jadi pada titik A ini momennya 0. Nah, ketika x1 sama dengan berapa itu? Jarak paling jauh berapa? 3. Nah, berarti mx1 nya sama dengan min 1 dikali 3, yaitu min 3 ton. Nah, ini nanti dia linear bentuknya, jadi dari titik A ini dari 0 terus dia bergerak terus sampai min 3 ton. Nah, tuh. Oke. Mindahno soal dulu ya, Rek. Sabar. Di pos dulu. Turunkan harga sembako. Sudah? Sudah. Oke. Lalu kita mencari pada section kedua, yaitu pada dari titik B ke C. Dari titik B ke C dengan jarak 0 sampai X2. Kenapa X2? Soalnya tadi X1 itu kan dari jaraknya A ke C. Nah, jadi untuk B ke C yang dipakai adalah X2. Hingga B ke C ini, B ke C-nya minus lagi ya, maksudnya dari titik sebelum C. Jaraknya berapa? Maksimal 3 meter. Nah, mari kita gambar juga seperti tadi. Kan seperti ini. Ini kan titik si B tadi itu. Ya kan, lalu bekerja gaya vertikal B. Sebesar berapa tadi vertikal B? 1 ton ke atas. Lalu ini kan potongannya di sini kan. Nah, si X2 tuh bekerja dari sini, Rek. Nah, gini. Ya kan? Pokoknya semuanya bermulai pada di titik B. Nah, pertama kita cari bidang N dulu. Nah, bidang N itu kan tadi kan yang berpengaruh kan gaya yang bergerak secara horizontal. Nah, di sini kan tidak ada gaya yang bergerak secara horizontal. Berarti bidang N-nya sama dengan N X2 sama dengan 0. Karena tidak ada gaya yang bergerak secara horizontal. Lalu kedua, yaitu bidang D. Bidang D kan yang tadi tegak lurus tadi tuh. Bidang D berarti kan vertikal yang bekerja sama dengan 0. Nah, ini karena vertikal B itu gerak dia ke atas tuh plus Rek. Jadi vertikal B ditambah D
dikali X2 sama dengan 0. Nah, vertikal B tadi ini berapa? Kan 1 ton. 1 ditambah dx2 sama dengan 0. Berarti bidang D untuk dari X2 yang berdasarkan X2 tadi itu sama dengan min 1 ton, dan dia konstan. Kenapa konstan? Loh, bateraiku habis cuy. Aku cari charger dulu ya. Nah, dia ini konstan. Konstan tuh maksudnya nggak linear, nggak naik nggak turun. Soalnya yang bekerja gaya vertikalnya ya cuma ini aja. Dan dia ya 1 poin gitu loh. Lalu selanjutnya adalah bidang M. X1 rumusnya adalah karena dia momen, berarti kan dikali nih. Itu dia kan yang bekerja hanya vertikal B. Vertikal B kan arahnya ke atas, berlawanan jarum jam. Berarti vertikal B dikali X2 dengan vertikal B-nya kan 1 X2. Nah, ketika X sama X1 sama dengan 0, berarti X1-nya adalah 0. Nah, ketika X1-nya, X2 ya, ini salah, X2 X2 ya, so, kalian ngerti kan maksudku, kalian pinter kan? Sama dengan 3 meter, berarti ini juga X2. X2-nya di sini sama dengan 3 ton. Tuh, dan dia juga dia nanti jadinya linear juga. Nah, lalu lanjut ke section 3. Oke, kita lanjut. Lalu pada section ketiga adalah dari C ke D. Dari D ke C aja lah jalannya. D ke C. Nah, jaraknya itu kan dia panjangnya ini kan yang batang berdiri nih loh. Kan dia panjangnya hanya 2 meter. Si anjingnya tidur. Nah, dia kan jaraknya dari 0 hingga di sini X3 ya, X3. Kenapa X3? Soalnya tadi X1, X2 sudah dipakai di section-section lainnya, hingga jarak maksimalnya ini kan 2 meter. 2 meter. Nah, gambarnya batangnya kan gini. Hup, nih. Nah, dipotong merah sih. Gini. Ini kan dari D ke C tadi itu. Nah, kan di sini ada gaya yang bekerja kan P sama dengan 3 ton dan X-nya itu jalan dari sini. Ini X3. Nah, untuk bidang N dulu. Bidang N tuh kan kalau karena dia batangnya ini berdiri, berarti gaya yang bekerja itu adalah gaya vertikal sama dengan 0. Nah, karena dia tidak ada gaya vertikal yang bekerja di sini, berarti bidang N-nya sama dengan 0. Gampang kan? Lalu selanjutnya adalah bidang D. Karena berkebalikan, karena ya tadi tuh karena batangnya berdiri, jadi gaya yang bekerja itu adalah gaya horizontal sama dengan 0. Nah, dia itu karena di sini arahnya ke arah sini, jadi kan ini min D kali X3 ditambah P sama dengan 0. Nah, berarti kan dx3 sama dengan P kan. Nah, berarti P ini tadi berapa? P itu kan tadi 3 ton. 3 ton. Nah, itu juga dia secara konstan. Kenapa konstan? Ya seperti yang dijelaskan di contoh-contoh soal yang tadi itu kan dia kan tinggal 1 doang. Berarti dia nanti jadinya konstan, Rek. Ya kalau kalian bingung konstannya gimana, ntar lihat aja lah di gambar grafiknya. Lalu momennya. Momen X3 sama dengan di sini yang bekerja kan ya si P itu hanya si gaya P, berarti terus dia kan arahnya berlawanan jarum jam, berarti min P dikali X3 sama dengan min P ini kan berarti kan min
3x3. Nah, ketika x-nya disama dengan 0, berarti mx3-nya sama dengan 0. Nah, ketika x-nya sama dengan 2, ini kok x1 lagi, x3 maksudnya. X3-nya sama dengan 2, berarti mx3-nya sama dengan min 3 kali 2. Itu min 6. Selanjutnya, setelah mendapatkan hasil dari perhitungan-perhitungan tadi, baru digambarlah grafik dari bidang N, D, dan M. Jadi gini, ini kan sudah ada nih template-nya. Nah, tadi kan dari bidang N, itu kan ada di sini. Dari A sampai C, dia secara konstan tuh dia besarnya 3. Dan dia positif kan? 3. Lalu, untuk bidang D, itu tadi kan dari A sampai C, itu kan ada 1, minus 1. Terus dari B sampai C kan tadi dia juga minus 1. Nah, lalu untuk dari D ke C, itu dia ada plus 3 ton. Nah, sedangkan untuk bidang M-nya, kan tadi kalau misalnya tadi bidang N dan D itu kan tadi kan konstan semua. Nah, yang di bidang D ini kan karena dia linear kan dari titik A ke C, tadi titik A-nya kan 0. Terus ke titik C-nya sebanyak minus 3. Ya kan, sini kan 0. Lalu dari B ke D, dari B ke C, itu kan tadi pada titik B-nya kan 0, lalu pada titik C-nya kan plus 3. Nah, lalu dari D ke C, tadi kan pada titik D-nya kan 0, lalu di titik C-nya dia minus 6. Nah, jadi begini grafiknya, bidangnya. Paham kan? Mudah kan? Jelas kan? Nah, gitu tadi penjelasannya. Gampang kan? Mudah kan? Kalau misalnya masih nggak paham, silakan tanya pada tutor selanjutnya. Ya, sekian dari materi dari Sevna. Nanti kalau kurang jelas atau apa, kritik dan saran sangat diterima. Jadi jangan lupa like, subscribe, dan komen. See you next time.